kelompok 3 akan menjelaskan mengenai ilmu pengetahuan dan sosiologi pendidikan, mata kuliah sosiologi pendidikan yang dibimbing oleh Ibu Dia Ayu Puspita Ningrum SEMSI. Berikut merupakan anggota dari kelompok 3 yang pertama ada Dian Fasiha dengan NIM akhir 030, Muhammad Iqbal Maulana dengan NIM akhir 127, dan saya sendiri Nafla Sagita Ramadhania dengan NIM akhir 174. Dari pemaparan materi yang akan kami bahas, terdapat 5 pokok bahasan. Yang pertama yaitu adalah ilmu pengetahuan, yang kedua adalah sumber pengetahuan atau terjadinya pengetahuan, dan yang ketiga ada jenis pengetahuan, serta yang keempat ada sosiologi pendidikan, dan yang kelima ada hubungan antara sosiologi pendidikan dan ilmu pengetahuan. Pokok bahasan yang pertama adalah ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan merupakan suatu kerangka konseptual atau teori yang saling berkaitan dan dirangkum berdasarkan metode ilmiah yang bersifat sistematik, objektif, dan universal. Terdapat 3 hal yang menjadi bagian dari pengetahuan. Yang pertama adalah suatu unsur yang mengetahui, yang kedua adalah sesuatu hal yang ingin diketahui, dan yang ketiga adalah kesadaran akan sesuatu hal yang ingin diketahui. Artinya, pengetahuan di sini itu menuntut adanya subjek dan objek, di mana subjek merupakan kesadaran akan sesuatu yang ingin diketahui, dan objek adalah sesuatu yang ingin diketahui. Pokok bahasan yang kedua yaitu sumber pengetahuan atau terjadinya pengetahuan. Secara epistemologi, terjadinya pengetahuan merupakan sesuatu hal yang sangat penting karena apabila terjadi pengetahuan, maka seseorang akan memahami mengenai suatu pandangan serta filsafatnya. Terjadinya pengetahuan di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu pengetahuan berfilsafat a priori, di mana pengetahuan di sini berdasarkan pengalaman dan terjadi apa adanya atau bersifat faktual. Selanjutnya yaitu pengetahuan berfilsafat a posteriori, di mana artinya pengetahuan di sini bertumpu kepada kenyataan yang objektif. Selanjutnya menurut John Hospers, terdapat 6 hal untuk mengetahui terjadinya pengetahuan. Yang pertama yaitu melalui alat indera, yang kedua yaitu melalui nalar, yang ketiga melalui otoritas, yang keempat melalui intuisi, yang kelima melalui wahyu, dan yang terakhir melalui keyakinan. Pokok bahasan selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis pengetahuan. Nah, pengetahuan itu dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, pengetahuan biasa. Pengetahuan biasa itu merupakan suatu pengetahuan yang didapat dari kehidupan sehari-hari, di mana seseorang itu mampu mempunyai pikiran yang sama mengenai satu hal dan dapat menerima pengetahuan tersebut dengan baik. Contoh dari pengetahuan biasa ini misalnya, si A memegang es batu di tangannya dan si B juga memegang es batu di tangannya. Kedua orang ini sama-sama merasakan dingin pada tangannya. Hal itu merupakan salah satu bentuk dari pengetahuan biasa, di mana seseorang yang satu dan seseorang yang lainnya dapat berpendapat yang sama mengenai suatu hal. Selanjutnya, pengetahuan yang kedua yaitu pengetahuan ilmu. Pengetahuan ilmu itu didapat dari penelitian dan juga pengamatan yang dilakukan terhadap suatu hal atau suatu peristiwa yang terjadi atau suatu permasalahan yang terjadi. Di mana nantinya pengamatan atau penelitian itu dilakukan pemikiran secara cermat dan diteliti lebih dalam menggunakan beberapa metode yang ada. Selanjutnya, pengetahuan yang ketiga yaitu pengetahuan filsafat. Pengetahuan ini merupakan sebuah pengetahuan yang memberikan pemikiran secara reflektif dan kritis serta menekankan pada kedalaman suatu kajian mengenai suatu hal secara universal. Pengetahuan yang terakhir yaitu pengetahuan agama. Nah, pengetahuan agama ini merupakan suatu pengetahuan tentang ajaran agama, ajaran beribadah yang vertikal dan horizontal yang telah diturunkan oleh Tuhan kepada kita melalui perantara serta bersifat mutlak dan wajib sesuai dengan pemeluk agama masing-masing atau pemeluk agama yang dianut setiap individu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai sosiologi pendidikan. Sosiologi dan pendidikan merupakan 2 buah ilmu yang berbeda. Namun, 2 buah ilmu tersebut mempunyai hubungan erat dengan masyarakat dan juga lingkungannya. Menurut Das, Goswami dan Goswami dalam 2018, pendidikan merupakan suatu proses yang menjadi sarana dalam memenuhi kebutuhan manusia sesuai dengan perkembangan zaman yang ada.
Menurut BAT, pada tahun 2016, hubungan pendidikan dan sosiologi, antaranya yang pertama, pendidikan bertindak sebagai proses sosial dan hubungan silang antara intuisi sosial. Kemudian yang kedua, pendidikan itu membawa perubahan sosial yang merupakan salah satu permasalahan dari sosiologi. Kemudian yang ketiga, pendidikan mengaitkan kekuatan dan juga pengetahuan. Keempat, pendidikan itu mempunyai peran untuk kebijakan diskriminatif, positif, dan tindakan afirmatif yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya, yang kelima, pendidikan itu mempunyai peran dalam membangun bangsa, negara, ideologi, mengembangkan lingkungan sosial dan masyarakat, atau berperan dalam kemajuan sosial, tujuan sosial, dan juga mobilitas sosial yang ada dalam lingkungan masyarakat. Sosiologi pendidikan sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat karena sosiologi pendidikan itu merupakan hasil dari adanya hubungan kontak sosial baik secara individu ataupun kelompok. Dan sosiologi pendidikan itu sangat penting karena seperti yang telah kita ketahui bahwa pendidikan itu dari dalam segi hasil belajar itu lebih mengutamakan individualitas. Maka dari itu dibutuhkannya sosiologi pendidikan agar masyarakat atau peserta didik nantinya dapat berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat dan berinteraksi dengan masyarakat luas. Untuk yang selanjutnya ada hubungan antara sosiologi pendidikan dengan ilmu pengetahuan. Sebelumnya telah diberikan penjelasan mengenai ilmu pengetahuan dan sosiologi pendidikan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menambahkan sosiologi pendidikan itu sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, baik itu dengan cara individual maupun kelompok. Hal ini dapat dikatakan sebagai suatu kontak sosial. Sosiologi pendidikan sangat penting dan perlu diketahui juga bahwa pendidikan di sini mengutamakan hasil belajar individualitas. Minimnya latihan dan hubungan dengan lingkungan sosial menjadi faktor yang mempengaruhi bahkan menghambat perkembangan individu, terutama siswa yang ingin beradaptasi dengan lingkungan masyarakat. Sosiologi pendidikan dapat dilakukan oleh masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, guru dengan siswa, atau siswa dengan lingkungan sosial ataupun keluarga dan sebagainya. Sosiologi pendidikan di sini dapat diartikan sebagai sebuah bidang atau suatu bidang yang saling berkaitan dan saling bergantung. Sedangkan ilmu pengetahuan dapat diartikan sebagai kerangka konseptual atau teori terkait yang disimpulkan berdasarkan metode ilmiah dari pakarnya dengan sistematis, objektif, dan universal. Pengetahuan juga merupakan istilah yang biasa kita gunakan ketika kita mengetahui sesuatu yang baru. Di sini sosiologi dapat dikatakan sebagai sebuah ilmu pengetahuan apabila sosiologi itu sendiri telah memenuhi syarat ataupun unsur, yaitu yang pertama memiliki unsur pengetahuan. Sebuah pengetahuan itu belum dikatakan ilmu pengetahuan jika belum disusun menurut metode ilmiah yang telah ditetapkan. Jadi, penyusunan dengan metode ilmiah inilah yang menjadi pembeda antara pengetahuan dan ilmu pengetahuan. Pengetahuan itu adalah suatu pengetahuan yang hanya yang baru dapat dinalar oleh pikiran manusia. Sedangkan ilmu pengetahuan itu adalah pengetahuan yang telah diuji dan diteliti secara ilmiah dengan menggunakan metode ilmiah. Untuk sumbernya sendiri itu adalah filsafat. Berdasarkan filsafat, ilmu pengetahuan dibagi menjadi 3. Yang pertama, ilmu alam atau ilmu alam atau fisika, kimia, dan biologi dan astronomi dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua itu ada ilmu sosial seperti sosiologi, geografi, antropologi, dan lain-lain.
Dan yang terakhir itu yang ketiga ada ilmu kemanusiaan seperti bahasa, agama, kesenian, dan lain-lain. Yang kedua unsurnya yaitu merupakan suatu perangkat yang sistematis. Ilmu pengetahuan disusun secara sistematis atau terurut, maksudnya semua isi yang terdapat di dalamnya harus berurutan dan berkaitan atau terpadu yang memiliki hubungan antara satu dengan yang lainnya. Yang selanjutnya ada memiliki metode yang efektif. Untuk menjelaskan materi yang terkandung di dalamnya supaya nanti apa yang terkandung itu tidak salah diinterpretasikan oleh orang yang mempelajarinya nanti. Untuk yang selanjutnya ada bersifat objektif. Merupakan suatu yang pasti dan bukan merupakan prasangka atau dugaan sementara. Yang selanjutnya ada memiliki objek. Dalam sebuah cabang ilmu itu tentunya memiliki objek, baik itu berupa peristiwa ataupun hal lain yang nantinya menjadi suatu bahan kajian. Yang selanjutnya ada menggunakan pemikiran yang logis dan rasional. Sosiologi pendidikan merupakan hasil pemikiran yang bersumber dari suatu fakta atau kejadian dalam masyarakat, dan ilmu pengetahuan dilandasi kegiatan berpikir secara logis serta menggunakan rasio atau nalar yang hasilnya nanti dapat diterima atau bisa diterima oleh pemikiran manusia, bukan yang dibuat-buat atau tanpa alasan yang logis. Yang selanjutnya ada empiris. Harus dapat dibuktikan melalui pemeriksaan dan pembuktian dengan panca indera. Yang selanjutnya ada dapat memberikan prediksi atau perkiraan. Di sini maksudnya adalah dapat memberikan prediksi atau perkiraan dengan apa yang akan terjadi ke depannya. Untuk yang terakhir ada bersifat dinamis, yang berarti ilmu pengetahuan tersebut selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangannya. Baiklah, dari unsur-unsur di atas dapat ditinjau dari ciri-ciri tersebut juga sosiologi pendidikan sudah dapat dikategorikan ilmu pengetahuan atau social science. Selain mencangkup hal yang barusan saya sebutkan, sosiologi juga memiliki karakteristik yakni ilmu yang bersifat khusus, seperti yang dijelaskan oleh Harry M. Johnson dalam bukunya dalam Ahmad Zaini tahun 2011 yang mengemukakan bahwa pertama itu sosiologi bersifat empiris. Maksudnya sosiologi pendidikan tersebut didasarkan pada observasi atau pengamatan terhadap keyakinan, akal sehat, serta hasilnya tidak bersifat spekulatif melainkan objektif. Yang kedua itu sosiologi pendidikan bersifat teoretis. Maksudnya sosiologi pendidikan selalu berusaha menyusun abstraksi dari hasil-hasil observasi. Yang selanjutnya yang ketiga, sosiologi pendidikan bersifat kumulatif. Maksudnya teori-teori sosiologi pendidikan dibentuk berdasarkan teori-teori yang sudah ada. Yang selanjutnya itu yang terakhir ada sosiologi pendidikan bersifat non-etis. Maksudnya yang menjadi inti persoalan dalam sosiologi pendidikan bukanlah baik buruknya suatu fakta, melainkan tujuan yang hendak dicapai dengan menjelaskan fakta tersebut. Jadi diperkuat dari hal yang telah saya katakan barusan, sebagai ilmu pengetahuan, sosiologi itu telah bersifat universal. Maksudnya universal adalah ilmu sosiologi pendidikan telah ada dan diakui di dunia sebagai cabang dan ilmu sosial.
Demikian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.